Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasiwakun 'aradan fil asnani zahiran wa batinan wa qulan fil lisani lil khabari sahih laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in ay amru ijabin wa yahsul. Disunahkan bersiwak dalam berwudu arodon, melebar pada gigi luar maupun dalam, watulan, dan memanjang pada lidah atau melebar lagi pada lidah. Hal ini berdasarkan lil khabari sahih, hadis Nabi yang berisi tentang laula an syuqqah, jikalau tidak memberatkan atas umatku untuk bersiwak, maka aku akan memerintahkannya bersiwak inda kulli wudu, setiap berwudu. Ai amru ijabin wa hadzal amr amrun wajibun. Hal perkara ini yang disunahkan oleh Nabi atau diperintahkannya adalah wajib. Wa yahsulu bi kulli khashanin. Bi kulli khashanin diperintahkan yaitu yang kasar atau bersiwaknya menggunakan perkara yang kasar. Walau binahwi irfat sejenis dengan kain au asnan, kayu asnan. Wal'ad afdol, dan lebih utama adalah dengan menggunakan kayu yang wangi. Wa ulahuma durihi atyab. Afdalu al-khashat ay al-khashan kana atyabarihin. Kayu yang lebih afdal adalah kayu yang wangi. Wa afdaluhu al-araq. Wa afdalu khashat hada al-araq, yaitu pohon arak. Sejenis ranting atau akar pohon dari Solfadarof persica, yaitu sejenis akar pohon yang sering digunakan oleh orang Timur Tengah yang baunya harum sekali. Dan hal ini kemudian Ukti, kita pindah ke bawahnya, silakan. Panitia dipindahkan ke halaman 7 bawah. Terus lagi. Oke, terus lagi. Ya, wa yusannu. Oke, tengah-tengah ya. Wa yusannu jam'uha. Aina, Ustaz? Aina, afwan. Wasat ya, tengah-tengah. Wa yusannu jam'uha. Wa yusannu jam'uhuma bi thalathi hurufin. Ya yatamadmadu summa yantanshiqu min kullin minha wa mashu kulli ra'sin lil itba'i wa khurujan min khilafi Malikin wa Ahmad fa inna qtasara 'ala al-ba'di wal ula an yakuna wa an-nasiya wal ula fi kayfiyatihi an yad'a yadayhi 'ala muqaddami ra'sihi mulsaqan musabbahatihi bil ukhra. Terjemahin dulu ya Ustaz. Ya. Yusannu jam'uha, disunahkan dikumpulkan humanya kembali kepada matmadho dan intisyak, berkumur dan mengeluarkannya itu. Bisalah sigrof, dengan 3 kali, dengan 3 kali kumur-kumur dan intisyaknya. Tumma yatamadmado tumma yantashiku min kullin minha, setiap yatamadmado 3 kali dan yantasyiknya. Wa mashu kulli ra'sin, dan sunnah yang selanjutnya ketika berwudu adalah mashu kulli ra'sin, yaitu mengusap seluruh kepala, walaupun ada sebagian pendapat hanya sebagian saja. Yang saya baca bahwasanya ada pendapat sebagian daerah bagian atas kepala, kalau yang pendapat yang lain ada yang keseluruhan kepalanya. Lil isba'i wa khurujan min khilafi Malik. Nah, ini ada pendapat dari Imam Malik dan Ahmad. Fa ini kata soro 'alal ba'di wal ula ayyakuna huwa nasiyah. Kalau dipendekkan lagi 'alal ba'di, maksudnya lebih pada memilih kepada sebagian aja, sebagian.
pendapat yang memang lebih muncul atau yang lebih banyak. Fal ula ayakuna wan nasya wal ula fi kaifiyati ayadu'a yadahi ala muqaddami. Nah, ini pendapat yang lebih banyak dari jumhur ulama, yaitu meletakkan kedua tangannya di depan kepalanya. Nah, ini yang sebagiannya. Mulsaqan bi musbahatihi bil iqra. Jadi mengusap sebagian kepala sambil di banyun airnya itu, Ustaz. Mulsaqan. Apa itu? Fal aula an yakuna huwa an-nasiyah wal aula fi kaifiyatihi an yadha yadayhi ala muqaddima ra'sihi ya mulassaqan ya musabbihatahu bil ukhra atau mulsiqan musabbihatahu bil ukhra. Apa ini artinya? Fa ini ketasara 'alal ba'di. Memendekkan atau Ya, hanya sebagian kepalanya saja, Ustaz, ya, yang diusap dalam berwuduknya itu. Fal aula ayakuna anasyah, dan lebih afdolnya adalah keseluruhannya. Wal aula fi nasiyah. Nasiyah itu artinya apa? Nasiyatin kadzibatin khotiyah, ubun-ubun. Oh iya, ubun-ubunnya. Iya, Ustaz, ubun-ubunnya. Yeah. Wal aula fi kaifiyatihi ayyadha'a yadahi ala muqaddam. Dan tata caranya adalah meletakkan kedua telapak tangan, kedua tangannya di depan kepalanya ini. Nah, yang ubun-ubunnya. Yeah. Mulsaqan musabahati bil ukhra. Jadi apa? Melekat, tangannya itu menempel rambut dan sebagian kepala yang ada di depannya. Iya. Berarti gimana? Mulassiqan musabihatihi. Nih, menempelkan musabihah. Musabih adalah buat bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya musabihah. Mulassiqan musabihati bil ukhra. Nah, gitu ya. Bil ukhra. Wa ibhamaihi ala kedua nih ibu jari, dua jarinya di mana? Di ini daun telinga. Daun telinganya. Oke. Iya. Summa yadhabu bihima ma'a baqiyati asabi'i ghairil ibhamaini laqafa ma yaruduhuma ilal. Oke. In kana lahu apa ketutupan kamera Ustaz? Iya. Ketutupan video Ustaz ini. Nggak kebaca bawahnya. Bisa digeser itu. Gambarnya bisa digeser. Afwan. Bisa digeser. Ya. Ayo dinaikin aja deh. Dinaikin. Kana lahu sya'run yanqalibu. Oke. Wa illa fal yaqtasir ala dhahab wa in kana ala ra'sihi imamatan aw qalan suwatan tamma ma'aniha ba'da maskin nas lil itba'i. Iya. Oke. Syukran Ahsanti. Siapa ini? Ibu Rina Ahsanti Wahyudi, Ibu Rina Wahyudi ya. Jazakillah khairan. Allah ibarik fiik. Jazakillah Ukhti Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Kurniawan sudah hadir? Kurniawan, kalau hadir tolong mic-nya dinyalakan. Ini namanya ada si Kurniawan ya, tapi belum kedengaran suaranya. Kurniawan ada? Namanya ada Kurniawan, tapi ini belum. Ya, alhamdulillah. Aduh. Ya. Apa ini? Hadir. Kurniawan hadir ya? Kurniawan. Hadir, Ustaz. Ya, baik. Siap-siap ya. Berikutnya ya sekarang Kurniawan siap-siap Thayyib Aiman Haqqo dan Fahrul Razi. Tafadhol Kurniawan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Kurniawan. Berasal dari Pondok Pesantren An-Nuriyah, Jakarta Selatan. Oke. Tafadhal. Mana itu ya? Silakan di share. Lanjut. Yang mana, Sat? Wa mashi kullil udhunaini. Atasnya atas, mohon turunkan dikit. Oke, sub, udah. Oke. Turun lagi dikit, turun sedikit. Wa takhlilun, Sat. Ya, wa mashu, ya. Wa mashu kullil udhunaini. Wa mashun kullu al-uzunaini zahiran zahiran wa batinan. Asamakhihu lil itba'i wa la yasunnu mashul raqibati iza lam yusibat fihi syai'un. Qala An-Nawawi bal huwa bid'atun wa hadithuhu mawdu'un wa dzalika a'dha'un wa huwa imraran yadi alaiha aqabun falaqatiha lil ma'i kharujan min khilafin min aujabihi. Oke, apa itu artinya? Wa mashun kullun. La arif, Sat. Iya. Enggak tahu. Iya, lanjutnya terus apa lagi? Kullun seluruhnya. Al-uzunain dua telinga. Zahiron wa batinan secara nampak dan batin. Wasimakhihi lil itba'i. La arif, Sat. Ya, ahsanta. Khalas, syukran. Syukran Kurniawan. Allah yubarik fik. Ya. Kita lanjut. Jazakallah Kurniawan. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Thayyib Aiman Haqqo. Hadir? Thayyib Aiman Haqqo nomor 15. Thayyib Aiman Haqqo. Oke, fadhal. Thayyib. Hadir? Iya. Belum kedengar suaranya nih, Ustaz. Thayyib? Dipanggil sekali lagi ya, kalau enggak kita lewatin ya. Thayyib Aiman Haqqo. Sebelumnya tolong bisa diganti nama-namanya sesuai dengan nama yang tercantum sebagai peserta, karena dari panitia susah untuk mengidentifikasi yang masuk ini siapa gitu. Kayak misalkan Thayyib Aiman Haqqo, nah ini udah masuk atau enggak atau belum, karena namanya ada yang kayak misalkan Afan sang juara, ini siapa nih? Nggak tahu juga nih gitu ya. Mungkin bisa diganti namanya. Kalau bahasa Arab ya insya Allah ya nggak masalah gitu. Tapi kalau seandainya nama-nama yang tidak sesuai dengan nama yang ini, takutnya salah identifikasi. Tolong diganti namanya sesuai dengan yang terdaftar ya. Kemudian tolong dicek lagi, jangan sampai ada yang salah masuk grup, karena tadi juga yang lain, grup lain
sempat break juga, ya, sempat istirahat juga, pada keluar juga, kemudian masuk lagi. Ya. Sekedar mengingatkan saja, tolong dicek lagi, benar. Ini adalah kelompok A. Kalau seandainya bukan kelompok A, silakan masuk ke kelompok yang lain. Yang selanjutnya aja, Pak Dwi. Ya, Kurniawan, Thayyib Aiman Hako kelihatannya Yang selanjutnya aja, yang selanjutnya. hadir ya. Yang berikutnya Fahrul Razi. Hadir? Fahrul Razi. Fahrul Razi nomor 16. Fahrul Razi nomor 16. Sepertinya tidak ada Pak Kiai Fahrul Razi. Ya, yang lanjut aja lagi. Selanjutnya lagi. Itu sang juara diganti namanya itu, jadi biar kita bisa mengidentifikasi, takutnya itu Fahrul Razi lagi ya. Bukan ya? Baik ya, lewat. Fadli. Nomor 17 Fadli. Ini kok banyak yang nggak ada. Fadli nomor 17. Pas saja ya. Nomor 18 Amirul Mukminin. Nomor 18 Amirul Mukminin. Hadir? Belum ada, kita pas dulu. Yang berikutnya Muhammad Akbar Setnada. Hadir Ustaz. Hadir. Betul, bersiap ya. Ya, setelah Muhammad Akbar Setnada, bersiap Azmi Iskariman Syahidan dan Ainul Yakin. Tolong dipersiapkan. Tafadhal, Muhammad Akbar Setnada memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Akbar Sepnada. Ana merupakan alumni dari Pesantren Terpadu Al Muslimun Aceh Utara, Ustaz. Oke. Sekarang domisilinya di Jakarta Selatan, Kuningan. Oke. Ini kok nggak muncul ya? Wajahnya nggak muncul nih. Sebentar Ustaz, maaf. Ya. Oke. Ana pakai laptop Ustaz. Jadi kameranya ini agak kabur. Ya, Muhammad, fadhal, silakan. Ustaz. Mana ya? Ikut apa nih? Ya. Gimana, Man? Wa mashu kullil udhunaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa masaha kullal udhunaini zahiran wa batinan wa samakhaihi lilittiba'i wa la yusannu mashur raqabah idza lam lam yathbut fihi syai'un. Qala an-Nawawi bal huwa bid'atun wa hadithu mawdu'. Wadalku a'da'a wa huwa imrarul yadi 'alaiha aqiba mulaqatiha lil ma'i khurujan min khilafin man aujabahu wa takhlilu lihyatin kathah wal afdalu kaunuhu bi usbu'a yumnahu wa min asfali ma'a tafriqiha wa bi ghurfatin mustaqillah lil ittiba'i wa yukrahu tarkuhu wa takhlilu asabi'ul yadaini bitashbiki war rijlaini bi ayyi kayfiyatin kanat wal afdal an yukhallilaha min asfali. Oke, diartikan. Kemudian disunahkan juga untuk membasuh seluruh kedua telinga, baik itu yang mencakup bagian luarnya ataupun dalam telinga. Kemudian sama kaihi ini itu maksudnya ana nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi ini yang ada gundukan ini. Iya. Dikarenakan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak disunahkan juga untuk membasuh leher, yang mana itu terkait dalilnya itu tidak ada satupun yang sabit atau sahih begitu.
dan ini merupakan perkataan dari Imam Nawawi. Bahkan beliau berkata bahwasanya itu bid'ah dan hadisnya itu maudhu'. Kemudian disunahkan juga untuk menggosok anggota wudhu, dan caranya itu dengan cara menjalankan tangan di atas setiap anggota wudhu setelah disiram anggota wudhu tersebut dengan airnya. Ini supaya ini ihtiyatan untuk keluar dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, karena ada di antara para ulama itu ada yang mewajibkan dalk ini, menggosok. Kemudian disunahkan juga untuk menyela-nyela jenggot yang lebat, dan yang paling bagus itu bentuknya itu dengan jari jemari yang kanan dan dimulai dari bawah jenggot, kemudian juga kalau bisa direnggangkan, dan dengan cidukan air yang berbeda dengan cidukan air tadi digunakan ketika membasuh wajah. Ini juga untuk mengikuti sunnah. Dan kemudian juga dimakruhkan meninggalkan menyela jenggot. Kemudian juga menyela jari jemari, baik itu jari jemari tangan dengan cara memasangkan jari jemari yang kanan dengan jari-jari yang kiri, ataupun kaki itu walaupun dengan cara bagaimanapun. Dan paling bagus bentuknya menyela-nyela jari-jari kaki itu, yaitu menyela-nyelanya itu dari bagian bawah dengan jari kelingking yang dari tangan kirinya. Dimulai dengan jari kaki juga yang kelingking tapi yang sebelah kanan, kemudian diakhiri dengan jari kelingking kaki yang sebelah kiri. Dan itu tadi dilakukan dengan jari kelingking yang sebelah kiri juga. Gimana Ustaz? Lanjut. Ya, dikit lagi. Wa italatu. Bawahnya, lanjut. Kemudian disunahkan juga untuk memanjangkan ghurrah. Ghurrah itu kalau nggak salah anak itu kan ada hadis bahwasanya kita nanti umat Nabi Muhammad itu datang di hari kiamat dengan kondisi wajahnya itu bercahaya dan lengan beserta tangan dan kakinya juga bercahaya. Kalau ghurrah itu cahayanya itu terletak pada wajah, kalaupun yang tahjil itu cahayanya itu terletak pada lengan dan kaki. Dan di sini disunahkan untuk memanjangkan ghurrah itu, tempat bercahaya, seperti membasuh dengan wajahnya itu bagian awal kepala atau bisa dibilang itu ubun-ubun. Kemudian juga telinganya, kedua telinganya, dan juga dua tepi lehernya. Oke, syukron. Muhammad Ahsanta. Allah yubarik fiik. Syukran Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Muhammad Akbar Sepdanda. Berikutnya Asmi Iskariman Syahidan. Hadir? Asmi Iskariman Syahidan. Namanya sih belum nggak ada di sini ya. Lewat ya. Tapi ya, insyaallah lewat dulu. Lanjut ke Ainul Yakin. Insyaallah udah hadir ya. Tolong suaranya muncul. Ainul Yakin. Ainul Yakin. Ainul Yakin. Tolong muncul suaranya. Ini namanya udah ada nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, siap-siap antum ya. Yang berikutnya tolong siap-siap Khalilah dan Muhammad Khalil Rahman. Oke Ustaz. Ya, siap-siap setelah ini ya. Ya Ustaz. Padahal Ainul Yakin. Perkenalan diri. Assalamualaikum Ustaz.
Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ainul Yakin dari Jakarta, dari Pondok Pesantren Nur Air Falah, Kubang. Oke, kita lihat Belum ada. screen-nya. Terus di bawah lagi, kita pindah ke bab baru. Faraun. Terus ke bawah lagi, ganti baru. Ganti judul baru. Terus. Judul baru kita ganti, judul baru. Terus 9, 10 coba, 10. Terus 11 ini pas ya. Tema baru terus pelan-pelan. Terus faslun ya, cukup. Fi sifatis shalah. Silakan, fadhal. Ainul Yakin, silakan. Faslun fi sifatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifatis sholati. Arkanus sholati ay furuduha 14 bija'li tuma'ninati fi mahalliha fi mahalliha ruknan wahidan ahaduha niyatun wa hiya al-qasdu bil qalbi li khabari innamal a'malu binniyati fayajibu fiha ay niyati qasdu fi'liha ay sholati li tamyizin an baqiyatil af'ali wa ta'ayyuniha min zuhrin aw ghairihi li tamyizin an ghairiha fala yakfi niyatu fardil waqti walau kanat as-sholatu al-maf'ulatu naflan ghaira mutlaqin karawatibi was-sunani al-muaqqatati aw dhatis sababi fayajibu fiha at-ta'yinu bil idafati ila ma yu'ayyinuha ka sunnati dhuhri al-qabliyati awil ba'diyati wa illam yu'akhir Oke, al-qabliyah. Artikan, silakan diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pasal ini menerangkan tentang tata cara sholat rukunnya sholat 14. Aminah di dalam rukun yang pertama ialah bermaksud karena ada hadis segala amal tergantung dengan wajib Kok hilang ya? Hilang, jangan keluar lagi. Coba dicek dulu sebentar. Halo. Oh iya, lanjut. Lanjut. Ainul Yakin. Ainul Yakin. Fadhal. Ini suaranya putus-putus. Iya, Ustaz. Diulang lagi. Suaranya putus-putus. Halo? Ya, lanjut. Halo, Ustaz. Ya. Ya, lanjut. Terus. Ya. Wajib berniat melakukan sholat untuk membedakan dari sebagian pekerjaan yang lain dan menentukannya baik berupa zuhur atau yang lainnya agar membedakan dari pekerjaan juga tidak cukup walaupun sholat yang dilakukan itu berupa sholat sunnah yang tidak mutlak seperti sholat
sebelumnya dan sesudahnya. Dan seperti sholat Idul Adha atau Akbar atau Idul Fitri atau Asghar, fala yakfi sholatul aidi wal witri sawa'un al-wahidatu wa zaidatu 'alaiha. Maka tidak cukup untuk mengerjakan sholat sholat Id dan sholat witir yang satu ataupun yang lebih dengan cara satu kali niatan. Terus wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin, dan cukup saja berniat melakukan sholat witir tanpa ada hitungannya, tanpa berniat hitungan. Wa yuhmalu ala ma yuriduhu alal aujahi, dan niatnya tadi dianggap kepada apa yang dia inginkan menurut kaul yang lebih kuat wajahnya, pendapat yang lebih kuat. Wala yakfi fihi niyatu sunnatil isya'i aw ratibatiha Ya, ahsan, tak cukup Ainul Yakin. Syukran. Allah ibarik fiik. Ya, Ustaz, afwan. Syukran ya. Cukup. Sudah Ya, 5 baris. Ustaz. Sudah, Ya, makasih, Ustaz. ya, sudah cukup. Lebih dari 5 baris. Allah ibarik Allah fiik. Ainul Yakin. Ya, berikutnya insyaallah udah hadir juga nih. Ya, Muhammad Khailur Rahman. Siap? Siap, Ustaz. Ya, berikutnya siap-siap Cika Maulidia Triwijaya dan Eka Uswatul Hasanah. Baik, pada Muhammad Khailur Rahman nomor 23, silakan. Ya, Ustaz. Silakan, Khailur Rahman. Ini enggak nampak. Ya, Ustaz ya. Bentar. Afan, sebentar. Ini Khalilah, ada Khalilah ya? Khalilah apa kelewat nomor 22 kelewat. Ini Khalilur Rahman. Nam. Iya. Khalilah. Oh, Khalilah. Apa nih kelewat nih. Jadi ada Khalilur Rahman, soalnya dempet nih Khalilah sama Khalilur Rahman. Ya, apa? 3 ya. Khalilur Rahman, Afan. Jadi Khalilah dulu ya. Siap-siap setelah ini. Khalilah dulu. Ya, Ukti Khalilah. Silakan Khalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Az-Zahra. Saya dari pesantren An-Nuriyah Jakarta Selatan. Saya keluar dulu. Oke. Nah, di bawahnya lagi, di bawahnya. Coba digeser dikit. Watajibu. Ya, oke. Watajibu niyatu fardin. Ya. Oke, silakan. Bentar, Ustaz. Yang mana sih? Watajibu, tengah-tengah ini. Nah, ya itu. Watajibu niyatin fardi fihi. Ay fil fardi walau kifayati. Au nadron wa in kana nawa sayyiban liyatamayyizu anil nafli ka asli farduz zuhri masalan au farado jum'ati wa in adrakal imami wa in adrakal imama fi tasyahuddiha. Ya, artikan apa itu? Ustaz. Wajib untuk berniat fardu di dalam sholat fardu, walaupun orang yang berniat itu adalah anak kecil. Agar niat itu membedakan dengan kesunahan. Ya, terus. Atau kefarduan
Jumat walaupun hanya menemukan walaupun Ka usolli hanya fardhu dhuhri. Salat fardu zuhur misalnya, atau fardu Jumat wa in adroka imama fit tasyhudiha, walaupun hanya menemukan imam di dalam tasyahudnya, di dalam tasyahudnya. Lanjut Ustaz. Iya. Tasyahudnya. Ya. Cukup, saya kira Lanjut, cukup. Ustaz. Alhamdulillah. Allah ibarik fiik. Nah, Ustaz. Nah, Syukran Ustaz. ya. Syukran Ustaz. Ya. Nah. Lanjut dua-dua. Zakila. Ya, yang berikutnya apa nih tadi ya? Muhammad Fadlur Rahman, Fadal. Fadlur Rahman. Ustaz, bismillah. Khalilur Rahman, Fadal. Ustaz. Perkenalan diri. Ini nama saya Muhammad Khalilur Rahman. Kenapa Ustaz? Nama saya Muhammad Khalilur Rahman dari Jakarta Utara, Ancol, Ustaz. Ya, oke. Udah nanti saya muncul. Lanjut, wa sunna fin niyati. Nanti muncul kan boleh. Ustaz. Ya, lanjut. Sebelah kiri, wa sunna Boleh, fil. Belum nampak tulisannya, Ustaz. Oh, ini. Wa sunna yang mana, Ustaz? Sebelah Fin kiri. niyati idhofatu ilal. Iya. Wa sunna idhofatu, Ustaz. Iya. Idhofatu ilal ta'ala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah fin niyati idafatun ilallahi ta'ala khurujan min khilafi man aujabaha wal yatahaqqaqa ma'nal ikhlasi wa ta'arrudun li ada'in aw qada'in wa la yajibu in kana alaihi fa'itatun mumasalatun lil muaddati li khilafan lima tamadahu al-adra'iyyu wal asahhu sihatul ada'i binyatil qada'i wa aksihi in adara binahwi gommin wa illa batalat qat'an litala'ubihi. Oke, apa artinya? Silakan. Wa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunnahkan pula di dalam niat, yaitu menyandarkan lafaz ilallahi ta'ala karena keluar dari khilaf ulama yang telah mewajibkannya. Hal demikian dibuat agar jelas makna ikhlas. Dan disunnahkan mengucapkan lafaz ada dan qada. Dan tidak wajib adanya lafaz ada dan qada kalau seandainya baginya ada faidah yang mumasalah terhadap solat ada. Kenapa demikian? Karena membedai apa yang telah disandarkan, apa yang telah dipendapatkan oleh Imam Al-Azra'i. Namun menurut wajah as-sah, sahtul ada, sah dengan niat ada, yaitu sah kerjakan ada dengan niat qada ataupun sebaliknya ketika beruzur, semisal dalam keadaan mendung. Dan namun jika tidak demikian, maka batallah pula secara qat'an karena ada tala'ub atau bermain-main di dalamnya. Geser. Ya, dikit lagi.
wa ta'arrudun istiqbalin wa adadi raka'atin lil khuruji min khilafi man aujaba at-ta'arruda lahuma, dan menyebutkan menghadap kiblat dan bilangan-bilangan rakaat karena keluar dari hilaf ulama yang telah mewajibkan penyebutan istiqbal dan adad rakaat. Was sunnah nutkun apa nih? Titik. Ya apa nih tulisan bimanwin. Was sunnah natkun bimanwan qabla takbiri biasa ada lisanu al-qalba. Mana tulisan Ustaz? Enggak nampak. Hilang ya? Ya, itu muncul ya. Wa sunnah nutkun bimanwa binawa bimanwa qabla. Ini kepotong ini, digeser. Nah, oke. Oke, sip. Wa sunnah nutkun bimanwa qabla takbiri liyasa'ada lisanu al-qalba wa khuruja min khilafi man aujabahu. Walau syakkah hal ata bikamalin niyati aula au hal nawa zuharan au asran fa in dzakara ba'da tuliz zamanin au ba'da ityanihi biruknin walau qawliyan kal qiraati batalat. Apa lagi batalat nih Ustaz? Ya. Bawahnya. Oke. Batalat salatuhu Ya. Mana lagi tadi? Di atas. Batalat. Oh ini. Batalat salatuhu au qablahuma fala. Ya, cukup. Apa itu? Silakan artikan. Ya, naikkan lagi berarti. Wa sunnanutkun. Ya. Wa ta'arrudun ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunnahkan pula mengucapkan terhadap menghadap kiblat dan bagian atau bilangan rakaat karena keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan pengucapan terhadap istiqbal dan adad rakaat. Dan sunnah pula mengucapkan lafaz nawah sebelum takbir supaya lisan itu mencocoki hatinya dan supaya keluar dari khilaf ulama yang telah mewajibkannya. Dan jika seorang ragu apakah dia telah mendatangkan kesempurnaan niat atau tidak, dia ragu apakah dia tadi niat zuhur atau asar, maka dengan demikian jika ia ingat setelah waktu yang lama atau setelah dia telah mengerjakan rukun walaupun berupa rukun qauliyah sebagaimana baca Fatihah, maka batallah salatnya. Namun kalau sebelumnya maka tidak ada batal salatnya. Oke, syukron. Ahsanta. Alhamdulillah. Ya. Syukron. Ustaz Fadilur Rahman. Barakallahu fiik Ustaz. Ya. Ya, berikutnya Cika Maulidia Triwijaya. Kelihatannya belum tidak hadir ya. Lanjut ke Eka Uswatun Hasanah. Eka, oke. Tidak ada juga. Ke nomor 26 Khairun Nisa. Kelihatannya belum kelihatan juga nih. Ya, nomor 27 Sifa Fauzia. Di daftar partisipan belum kelihatan namanya. Lanjut ke nomor 28 Ana Zukhairiyah. Enggak ada ya. Nomor 29 Cika Galuh Prameswari. Tidak hadir juga. Lanjut yang ke berikutnya Muhammad Nasiruddin. Insyaallah sudah hadir. Fadhal memperkenalkan diri. Setelah Muhammad Nasiruddin, Hilmi Tafjani dan Nurlela. Kemudian yang terakhir Habibullah. Betul, Muhammad Nasiruddin. Perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya. Ata'arrafu bikum ismi Muhammad Nasiruddin Alban. Ana min Ma'had Barakatul Ilm Marinda
Di Jakarta. Baik. Suara jelas, Ustaz? Oke. Suara jelas, tapi yang di belakang itu kayak rame itu ya. Iya, Ustaz, lagi rame, Ustaz. Bisa minta tolong di ini kali apa namanya dibuat lebih tenang lagi. Iya. Wasaniha. Mana, Ustaz? Oke, cukup. Wasaniha takbiru taharrumin. Ya, tengah-tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa jazahu 'anil islami khairul jaza. Wa thaniha takbiratu taharrumin lil khabaril muttafiq alaihi idza qumta ila sholati fakabbir. Summiya bidzalika li'anna al-musalliya yuhramu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidati sholati wa ja'ala fatihata sholati liyastahdira al-musalli ma'nahu ad-dallu ala 'azamati man tahayya li khidmatihi hatta tatimma lahu al-haibatu wal khushu'u wa min thamma zaidun fi wa min thamma zida fi takarrurihi liyaduma istishabu zainihi fi jami'i salatihi maqrunan bihi aw bitbiri an-niyatu li'anna at-takbira awwalu arkani salati fatajibu muqaranatuha bihi bal la budda an yastahdira kullu mu'tabar fiha mimma marra wa ghayruhu. Naam. Apa itu? Al-qasir. Artikan. Al-qasiri wa qaun. Naam. Harap Ustaz. Silakan diartikan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah takbiratul ihram. Karena ada hadis yang muttafaq alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau ingin menegakkan salat, maka bertakbirlah. Dan kenapa dinamakan takbiratul taharrum? Karena musalli, orang yang salat, diharamkan atasnya. Haram melakukan sesuatu di luar salat. Haram baginya melakukan suatu hal yang dihalalkan di luar salat. Dari segala sesuatu yang merusak salatnya dan menjadikan Al-Fatihah dan menjadikan pembuka salat dan menjadikan takbiratul ihram ini pembukaan untuk salat, liyastahdirul musalli, agar seorang yang salat dapat menghadirkan maknahu ad-dal, maknanya yang menunjukkan ala azamati man tahayya li khidmatih. Agar seorang yang salat itu dapat menghadirkan makna yang menunjukkan atas keagungan siapa yang dia bersiap-siap untuk berkhidmah kepadanya. Hatta tatimma lahu al-haibah, sampai sempurna ketakutan dia dan khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wa min thamma, dan dari itu zida fi takarrurihi liyaduma istishabu dinihi, ditambahkan fi takarrurihi, dalam takarrur, mengulang-ulangnya, liyaduma, agar continue, istishab, penggandengan, fi jami'i, penggandengannya, fi jami'i salatihi, dalam seluruh salatnya, makrunan bihi ay bitakbir, yaitu bersamaan dengan takbir, yaitu niatnya bersamaan dengan takbir. Lianna takbir awal arkani salah, karena takbirul ihram merupakan rukun salat yang pertama, fatajibu muqaranatuha bihi, maka wajiblah digandengkan antara takbiratul ihram dengan niat. La budda an yastahdira kullu mu'tabar, dan bahkan wajib harus an yastahdira, menghadirkan
dia harus menghadirkan seluruh mu'tabar yang diiktibar fiha dalam salat, mimma marra wa ghairuhu, dari yang telah lewat pembahasannya dan yang selainnya. Kal qasar, seperti qasar, salat qasar lil qasir, orang yang mengqasarnya, wa kaunihi imaman atau ma'muman, dia harus meniatkan dia imam atau makmum. Fil jumu'ati awil qudwati lil ma'mun, dalam salat Jumat atau qudwah, yaitu panutan untuk makmum. Fi ghairiha ma'a ibtidaihi thumma yastamiru mustashiban bidzalik. Kemudian ma'a ibtidaihi, dengan permulaannya, thumma yastamiru, dan kemudian berlanjut mustashiban, secara istishab, bahasanya itu menyamakan atau menggandengkan sama saja, lidzalika kullihi ilal ra wa fi qaulin sahahu ar-rafi'i yafi qarnuha bi awwalihi al-majmu'. Allah ibarik fik. Ahsanta. Iya. Ya. Naam. Fika barakallah. Sekarang Nah Nazaruddin. Berikutnya Hilmi Tafjani. Hadir Pak Kiai, hadir Ustaz. Gila. Ya, bersiap-siap Nur Lailah dan Habibullah. Betul, Hilmi, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Taftajani, pesantren dari Baitul Hikmah Haur Kuning. Lanjut. Terus wa yata'ayyan fihi. Oke, cukup tengah-tengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafdhu Allahu akbaru lil ittiba'i aw Allahu akbaru. Wala yakfi akbarullahu wala Allahu kabirun aw a'zamu wala ar-rahmanu akbaru wa yadurru ikhlalun biharfin min Allahu akbaru wa ziyadatu harfin yughayyirul ma'na kamaddi hamzati Allahu wa ka alifin ba'dal ba'i wa ziyadati wawin qoblal jalalati wa tahlilu wawin sakinatin aw mutaharrikatin bainal kalimataini wa kadza ziyadatu maddil alifil lati bainal lami wal ha'i ila haddin la yarahu ahadun minal qurra'i wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi wa hiya saktatut tanaffusi wala dhammur ra'i. Oke, apa artinya? Dan ditentukan dalam membaca takbiru taharrumin bagi orang yang mampu, yaitu lafaz Allahu akbaru, karena ittiba' li sunnati rasulih, mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni lafaz Allahu akbar. Dan tidak dianggap cukup atau tidak sah takbiru taharrumnya ketika mengucapkan akbaru Allahu, yakni khobarnya didahulukan, mubtada diakhirkan, walaupun tidak merubah mana. Atau tidak cukup pula Allahu kabirun, atau tidak cukup pula atau tidak sah takbir taharrumnya Allahu a'zamu, dan tidak sah pula takbir taharrumnya dengan lafaz ar-rahmanu akbaru, dan tidak boleh atau madarat atau mengganggu kesahan takbir taharrum ikhlalun biharfin min Allahu akbar, yaitu memisahkan dengan satu huruf antara lafaz Allahu akbaru, seperti Allahu akbaru atau Allahu huwa akbaru. Dan madarat pula atau membahayakan atau merusak keabsahan takbiru taharrum, yaitu ziyadatu harfin yughayyirul ma'na, menambahkan satu huruf yang merubah makna, seperti madnya mad hamzah pada lafaz Allah, seperti dibaca Allahu akbaru, maka tidak sah takbir taharrumnya. Wa ka alifin ba'dal ba'i, dan alif setelah ba, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ziyadati wawin qoblal jalalati, dan menambahkan waw sebelum lafaz Allah, itu juga tidak boleh. Wallahu akbar. Wa tahlilu wawin sakinatin bainal kalimataini, atau menaruh waw yang sukun di antara dua kalimat Allahu akbar.
atau berharakat wawunya seperti Allahu Akbar. Dan dua kata ziyadatu madil alifil lati bainal lami wal ha'i. Demikian pula tidak boleh menambahkan mad pada alif antara lam dan ha. Oke. Oke, ahsanta. Hilmi Tabtazani hasbak. Cukup. Terima kasih. Allah ibarik fik. Alhamdulillah, sekarang jazakallah Hilmi. Yang berikutnya Ukhti Nurlela. Hadir? Siap ya? Hadir. Ya, yang selanjutnya siap-siap Habibullah. Insyaallah sudah hadir juga. Padahal Ukhti tafadhali Ukhti Nurlela memperkenalkan diri. Nama saya Nur Laila dari Jakarta, asal pesantren Nahdlatul Ulum, Banten. Oke. Suaranya jelas enggak, Ustaz? Iya, jelas. Jelas bagus. Bisa dibaca far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Lau kabbara marratin nawiyan al-iftitaha bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bithaniyati. Far'un, cabang masalah. Jika seseorang yang sholat melakukan takbiratul ihram secara berulang-ulang dengan niat memulai sholat di setiap takbirnya, maka orang itu akan masuk sholat dengan takbir yang ganjil dan akan keluar dari sholat dengan takbir yang genap. Lianna niyatal iftitahi biha mutadamminatun biqat'il ula wa hakadha fa in lam yanmi dzalika wala takhallala mubtilun ka i'adati lafdin niyati fama ba'dal ula dzikrun la yu'athir. Sebab jika seseorang tersebut masuk dengan takbir yang pertama, maka ia akan keluar dengan takbir yang kedua. Karena niat memulai sholat dengan takbir yang kedua menyimpan pemutusan terhadap yang awal. Begitupun selanjutnya. Terus lagi? Wayajibu. Wayajibu isma'uhu ay takbiru nafsahu. Wajib mendengarkannya, yaitu takbir, dengan dirinya sendiri. In kana sahihas sam'i, jika pendengarannya sahih. Wala arido min nahwi lagatin kasairi rukmin qawliyin. Dan tidak ada pertentangan seumpama salah seperti semua rukun qauli minal fatihati wat tasyahudi wassalami, dari al-fatihah, tasyahud, dan salam. Wa yu'tabaru isma'ul maghdubil qawliyi lahu lihusulis sunnati. Dihitung mendengarnya yang disunahkan secara qauli untuk menghasilkan kesunahan. Wa sunna jazmu ra'ihi ay takbiri khurujan min khilafi man aujabahu wa jahrun bihi li imamin kasairi takbiratil intiqalati. Disunahkan menetapkan pandangannya, yakni takbir, secara keluar dari perbedaan orang yang mewajibkannya dan suara. Wasunna, apa itu? Wasunna jazmu ra'ihi. Wasunna jazmu ra'ihi ay
bitakbiri. Disunahkan menetapkan pandangannya atau pendapatnya. Disunnahkan menjazamkan Allahu Akbar. Nggak boleh akbaru, akbari, akbaro, tapi Allahu Akbar. Ro-nya diapain? Dijazamkan. Nah, itu maksudnya. Wa sunna jazmu ra'ihi ay takbir. Menjazamkan ro takbir. Allahu Akbar. Ya. Oke, ahsanti. Nur Laila, syukran. Allah ibarik fik. Oke? Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Ya. Zakillah. Ukti Nur Laila. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir, Habibullah. Fadhal. Memperkenalkan diri. Habibullah, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Jelas Ustaz ya? Jelas. Lanjut. Nama saya Habibullah dari Jakarta, alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Banten. Nahdlatul Ulum siapa kiainya? Kiainya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dari mana beliau? Beliau dari Banten sama. Ya, Tangerang. maksudnya beliau alumni mana? Beliau alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah, kemudian alumni dari Serang, Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Jadi dari Abayai Mufti, kemudian Abayai Thohir Pelamunan, kemudian Syekh Shanwani. Insya Allah. Sampaikan salam dari saya untuk beliau. Ustaz. Siapa namanya tadi? Kiai siapa? Kiai Haji Imaduddin Utsman. Imaduddin Utsman, sampaikan salam. Alhamdulillah, muridnya bagus-bagus bacaannya ini. Nahdlatul Ulum ya? Iya, Ustaz. Ya. Oke, silakan Habibullah. Ya, lanjutkan lagi. Oke. Kita pindah ke bawah terus. Tadi mana tadi? Diluruskan dulu, diluruskan. Oke. Coba nah, warofu ya. Ma'a watah tarlu tuh. Wa hadza kayfa tusannu ma'a jam'i takbirin. Oke. Warafu baca di sini. Wasalithuha yang tengah-tengah. Wasalithuha qiyamu qadirin. Ada wasalithuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talithuha qiyamu qadirin 'alaihi binafsihi aw bighairihi fi fardin walau mangduran aw mu'adan. Dan rukun yang pertama qiyamu qadirin, yakni berdirinya orang yang mampu berdiri, alaihi atasnya, binafsihi dengan sendirinya, au bighairihi atau dengan selainnya, fi fardin di dalam sholat fardu, walau mangduran, dan walaupun sholat itu yang di sholat yang udur, yang dinadari, au mu'adan atau sholat yang diulangi. Wa yahsulul qiyamu binafsi faqari dhahrihi, berdiri itu hasil dengan menegakkan ruas-ruas gigirnya seseorang. Wasalithuha, Habibullah dari atas dibaca, terjemahkan wasalithuha. Diterjemahkan Ustaz. Ya, yang terjemahkan di atas. Wasalithuha.
Wa thalithuha qiyamu qadirin. Dan yang ketiga ini yakni berdiri bagi orang yang mampu berdiri alaihi atasnya binafsi dengan sendirinya au bigoirihi atau dengan selain dirinya fi fardin di dalam keparduan. Walau mangduron dan walaupun itu sesuatu yang dinadari au muadan atau sesuatu yang diulangi. Wa yahsulul qiyamu binafsi faqari dhahrihi ay idhamihi allati hiya mafasilatun. Berdiri itu hasil dengan menegakkan ruas-ruas punggungnya, ai idhamihi yakni tulang-tulangnya, allati hiya mafasilatun, yakni hiya faqar atau idham itu persendian. Walau bistinadin ila syai'in, walaupun dengan bersandar ila syai'in terhadap sesuatu. Bihaisu lau zala lasaqata, dengan sekiranya jikalau sandaran itu hilang, lasaqata, maka seseorang itu terjatuh. Wa yukrahul istinadu la bin hinain in kana aqraba ila aqallir ruku'i ay in lam yu'jid an tamamil i'tisabi. Bersandar itu dimakruhkan la bin hinain, bukan merkungkung. Ingkana akroba, apabila merkungkung itu lebih dekat ila aqallir ruku'i terhadap lebih kediknya ruku, in lam yu'jiz an tamamil intisabi, apabila seorang itu tidak mampu an tamamil intisabi untuk menyempurnakan menjejekkan badannya. Wali ajijin syaqqa alaihi qiyamun bi an lahiqahu bihi masyaqqatun sadidatun bihaitsu la tahtamilu adatan. Dan bagi ajiz, orang yang mampu, syaqqa alaihi qiyamun, yang dimana atas dirinya itu sulit untuk berdiri, bi an lahiqahu bihi masyaqqatun sadidatun, dengan sebab masyaqqah yang sadid ini bertemu atau ketika dia berdiri, dia menemukan masyaqqah syadidun, yaitu kesulitan yang sangat, bihaitsu la tahtamilu adatan, dengan sekiranya dia tidak bisa menanggung masyaqqah tersebut adatan dalam adatnya atau kebiasaannya. Wa dabtuha al-imamu bi an takuna bihaitsu yadhabu ma'aha khusu'uhu. Dan wa dabatohal imamu bi an takuna bihaitsu yadhabu ma'aha khusu'uhu. Dan imam mempelajari atau menghitung masyaqqah ini bi an takuna, dengan apabila masyaqqah ini bihaitsu yadhabu ma'husu'ahu, dengan sekiranya hilang beserta masyaqqah itu khusu'uhu, yaitu khusuknya seseorang. Salatan qa'idan salat, wali ajizin salatun qa'idan, wali ajizin salatun qa'idan, dan bagi orang yang tidak mampu, yakni sholat qaidan dengan duduk. Karokibi safinatin khofa nahwu daurani ra'sin, seperti orang yang menunggang atau menunggang perahu, berada di dalam perahu, khofa, yang dimana dia takut, nahwu daurani ra'sin, seumpama sakit kepala. In qoma, jikalau dia berdiri. Wa thuluthin, dan thulus, terus menerusnya air kencing. La yastamsiku hadasuhu illa bil qu'udi, yang dimana hadasnya itu tidak bisa tertahan jika seseorang itu berdiri sholatnya, illa bil qu'udi, terkecuali dengan duduk. Wayan
wa yanhani al-qa'idu birruku'i bihaitsu tahada jubhatuhu ma qadama rukbatayhi. Dan seorang yang sholat duduk ini merekungkung birruku'i dengan ruku bihaitsu tahada jubhatuhu, dengan sekiranya batuknya itu melebahi ma qadama rukbatayhi, yang dimana di depan rukbatayhi, dengkul atau dengkul keduanya si qa'id. Allah ibarik fik. Syukran. Habibullah. Allah ibarik fik. Barakallahu fik ya. Ahsanta. Ya Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Alhamdulillah dari 33 peserta. Sebentar. Sudah? Maksudnya kalau ada masuk lagi bisa ya? Oh, sebentar Ustaz. Afan, tadi ada yang mau masuk lagi peserta, jadi konfirmasi dulu. Ya, jadi alhamdulillah dari peserta 33 peserta grup A, ya, 20 orang sudah tampil, ya 13 orang tadi pas gitu ya. Walalam nanti kalau ada yang masuk lagi nih, 1 orang aja sih gitu ya. Ya, dan insya Allah sudah dinilai ya Ustaz ya semuanya. Ini bisa langsung diumumkan berikut nilainya atau gimana, Ustaz? Ya, nanti diindikan dulu. Coba udah rapi belum? Oh iya nih, enggak, maksudnya nanti kita tunggu sebentar aja. Nih mungkin 1 menit 2 menit katanya ada yang mau masuk gitu. Kalau sana enggak kita lewat aja, langsung kita tutup. Iya. Nanti kita break dulu, kita briefing dulu, nanti kita tutup, kita briefing panitia. Oh gitu ya. Jadi belum tidak langsung diumumkan ya untuk yang ini. Nggak usah, kita briefing dulu. Ya. Mungkin ada peserta yang beleman kali, Ustaz atau Kiai. Ya, ada peserta yang belum? Ya, ini dari yang belum hadir ini kan yang pertama Lulu Robiatul Adawiyah, Muhammad As-Saqafi. Ini belum kelihatan ya. Kemudian Thayyib Aiman Haqqo, Fahrul Razi, Fadli, Amirul Mukminin, Asmi Iskariman Syaidan, Cika Maulidia Triwijaya, Eka Uswatun Hasanah, Khairun Nisa, Syifa Fauziah, Ana Zukhairiyah, Cika Galuh Prameswari, Muhammad, udah cukup itu aja. Jadi ada 13 orang. Nah ini ada yang masuk Dedi Wahyudi ya. Ini kelihatannya dari grup lain nih. Ya. Dedi Wahyudi coba. Panitia paling mungkin panitia. Dedi Wahyudi. Oh, nggak iya. ada Dedi Wahyudi. Nggak ada ya? Sebentar dikonfirmasi dulu ya. Nah ini malah keluar dia. Ya udah, berarti lewat deh. Baru mau dikonfirmasi. Soalnya tadi kelompok lain ada yang udah selesai, linknya sudah ditutup, jadi nggak bisa masuk. Iya. Ada yang minta tadi, bisa nggak masuk ke kelompok A? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gitu ada ditutup ya. Karena sampai saat ini nggak ada lagi yang masuk dari kelompok kita. Jadi selesai sudah lomba baca kitab kuning yang keempat PKS DKI Jakarta. Insya Allah berapa menit bisa diumumkan nih, Ustaz? Kita briefing dulu dengan dewan juri yang lain. Ketemu dulu mana? Ya. Nanti ada linknya, Ustaz. Tapi ya berarti kita tutup dulu link Zoom hari ini. Nanti insya Allah pengumumannya akan disampaikan melalui WhatsApp ya. Ya, nanti itu teknis ya, kita WhatsApp atau teknis. Siap. Jadi syukran jazakumullah kepada para peserta. Masya Allah luar biasa, semuanya hebat-hebat, semua bagus-bagus.
Antum generasi muda yang luar biasa ini gitu ya. Ya, sudah bisa baca kitab kuning ya. Kemudian bisa mengartikannya, terlepas lebih dan kurangnya entah itu masalah jaringan atau apapun itu, tapi insya Allah semuanya luar biasa. Barakallahu fikum. Kita tutup saja link Zoom ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.